Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah muatan pelajaran IPA. Ini adalah video yang ke-6, di mana pada video ke-6 ini saya akan membahas urutan soal dari soal ke-26 sampai soal 30. Soal yang ke-26, kayu melapuk di tepi sungai bisa disebabkan karena A. Reaksi antara air dan oksigen. B. Kelembaban dan mikroorganisme. C. Suhu panas yang sangat ekstrim. D. Reaksi antara air dan nitrogen. Kita bahas ya, di sini kita lihat. Berikut ini beberapa penyebab utama kayu menjadi lapuk ya. Di antaranya, satu, itu faktor kelembaban. Kemudian yang kedua, jamur. Nah, dengan kelembaban, kondisi udara yang lembab bahkan bisa lebih berbahaya dari rayap. Makanya, kelembaban bisa dikatakan sebagai faktor utama pelapukan pada kayu. Udara dengan kelembaban tinggi atau yang mengandung uap air lebih dari 30% akan memicu pelapukan dengan cepat. Partikel-partikel penyusun kayu pun akan mudah mengalami perubahan di tempat yang kondisinya basah. Kemudian faktor yang kedua adalah jamur. Nah, jamur ini disebut dengan mikroorganisme. Jika kondisi udara sudah lembab, maka jamur pun akan tumbuh dengan mudah pada elemen kayu. Nah, inilah yang kemudian membuat kayu jadi semakin mudah mengalami pelapukan. Ini karena bagian akar jamur akan menembus masuk ke dalam pori-pori kayu dan mengeluarkan enzim untuk membuat strukturnya menjadi lapuk. Jamur juga akan memakan zat-zat yang terkandung di dalam kayu. Nah, jadi untuk jawaban soal nomor 26 adalah B, kelembaban dan mikroorganisme. Jadi kelembaban dan mikroorganisme adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan kayu menjadi lapuk. Selanjutnya soal yang ke-27. Mentega meleleh ketika dimasukkan ke dalam wajan yang dipanasi. Karena apa? A. Panas api merambat melewati wajan. B. Panas api mengalir melewati wajan. C. Wajan memancarkan panas. D. Api memancar ke mentega. Baik, silakan untuk diperhatikan ya pembahasannya. Ini lihat ada gambar mentega yang disimpan di atas wajan. Wajannya kemudian ditumpangkan pada kompor. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikuti mengalami perpindahan. Perpindahan panas secara konduksi memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas dari sumber panas ke benda yang lain. Oleh karena itu, pemilihan materi penghantar panas perlu diperhatikan dengan baik. Selanjutnya, konduktor. Konduktor merupakan benda-benda. Jadi, konduksi itu adalah proses perpindahannya gitu ya. Kemudian konduktor adalah bendanya. Konduktor merupakan benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Bahan yang dapat digunakan untuk menghantar panas adalah kaca dan logam seperti besi, aluminium, dan tembaga. Benda konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur yang terbuat dari logam. Nah, di sini kita perhatikan ya mengenai tulisan yang berwarna kuning. Di sini di bawahnya ada kata panci dan wajan penggorengan. Panci dan wajan penggorengan adalah konduktor ya. Kenapa disebut dengan konduktor? Karena benda ini membantu mengalirkan panas dari sumber panas ke benda yang lainnya. Maka kita tentukan jawaban untuk nomor 27 adalah B, panas api mengalir melewati wajan. Selanjutnya nomor 28. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar orang ya yang mendorong dan menarik ya. Ini adalah orang yang mendorong dan menarik roda. Kegiatan seperti pada gambar di atas itu memanfaatkan gaya titik-titik. A, gesek dan otot. B, otot dan magnet. C, pegas dan gesek. D, gravitasi dan pegas. Nah, kira-kira ini jawabannya yang mana? Kita perhatikan di sini ada seseorang yang menarik roda, ada lagi yang di belakangnya mendorong roda. Berarti seseorang ini menggunakan otot. Ya, dengan ototnya dia bisa menggerakkan benda, bisa menggerakkan roda, bisa menggerakkan kendaraan gitu ya. Gaya otot sering digunakan ketika kita menarik. Contohnya di sini ada seseorang yang menarik ya, menarik benda. Kemudian mendorong. Seorang ini mendorong benda sehingga benda tersebut menjadi bergerak. Serta bisa kita mengangkat barang ya, selebihnya. Kemudian ada lagi di sini orang yang memakai sepatu ya. Dia kena pada lantai atau pada tanah. Seseorang dapat berjalan karena adanya gaya gesek. Gaya gesek antar sepatu gitu ya. Antar sepatu dengan lantai atau dengan tanah gitu ya. Nah, ini gaya gesek
dengan adanya gaya gesek tersebut seseorang bisa berjalan, bisa berlari gitu ya. Nah, ini memanfaatkan gaya gesek di sini. Kemudian ada lagi di sini roda yang kena pada lantai pada jalan. Roda pada kendaraan bisa berjalan dan bergerak karena adanya gaya gesek ya, gaya gesek antara lantai dengan ban tersebut. Nah, jadi orang yang sedang mendorong dan menarik benda atau menarik roda ini memanfaatkan dua gaya. Yang pertama gaya otot orangnya, kemudian gaya gesek. Ya, gaya gesek ini antara lantai dan benda gitu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 28 adalah gesek dan otot. Selanjutnya soal nomor 29. Contoh kegiatan yang menunjukkan gaya dapat mengubah bentuk benda adalah A. Sopir bus mengerem saat ada penumpang yang hendak turun, itu salah ya. Karena di sini tidak ada benda yang berubah bentuk gitu ya. Kemudian yang B, seorang tukang bangunan memecah batu menggunakan palu. Ini ya jawaban yang tepatnya adalah B, itu seorang tukang bangunan memecah batu menggunakan palu. Awalnya batu ini berbentuk besar satu ya, dipecahkan dengan menggunakan palu maka terbelahlah menjadi dua atau menjadi beberapa bagian. Ini jawaban yang tepat adalah B. Nah, ini ada contoh di bawahnya orang yang sedang memukul batu dengan menggunakan palu, maka si batu tersebut terpecah. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B, seorang tukang bangunan memecah batu menggunakan palu. Selanjutnya nomor 30, perhatikan gambar berikut. Kegiatan pada gambar tersebut membuktikan bahwa gaya dapat mengubah apa? Mengubah bentuk benda ya, karena kita lihat pada gambar di atas, batu awalnya satu ya, bentuknya besar. Kemudian dipukul oleh palu sehingga terpecah menjadi beberapa bagian. Maka bentuk batu tersebut yang tadinya ukurannya besar menjadi kecil karena dipukul dibelah menjadi beberapa bagian. Baik, itulah pembahasan soal ujian sekolah pada video yang ke-6. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video yang ke-7 pembahasan soal urutan nomor 31 sampai 35. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.